Awigenam astu nama sidam Om Swastiastu, Om Anobadrah Tertawa Yantu Wiswata. Bapak Ibu pamirsa yang berbahagia, pada siar Pelita Dharma kali ini saya akan mencoba membahas tema yang berjudul Moksartam Jagat Kita Caiti Dharma. Moksa adalah penyampaian kebahagiaan yang tertinggi yang bersifat rohani, di mana bersatunya jiwa individu manusia menyatu dengan jiwa universal, Brahman yang agung sebagai Paramatma, Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Apa keistimewaan jiwa manusia di dalam pandangan ajaran agama Hindu, sehingga Tuhan menyiapkan suatu tempat yang begitu agung, yang begitu mulia bagi jiwa-jiwa manusia yang telah mencapai suatu kelepasan. Bapak Ibu pamirsa yang berbahagia, tempat itu bukan berada di sisi Tuhan, ataupun berada di samping Tuhan, ataupun suatu tempat yang menyiapkan kenikmatan duniawi. Tetapi Tuhan membuka dirinya untuk masuknya jiwa-jiwa manusia yang telah mencapai kelepasan, untuk menyatu dengan diri beliau, laksana embun yang jatuh di tengah samudra, menyatu dengan samudra itu sendiri. Demikian moksa diibaratkan. Jiwa manusia bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, tetapi jiwa manusia berasal dari Tuhan itu sendiri. Jiwa manusia adalah percikan cahaya kecil dari Brahman yang agung, Tuhan yang Maha Esa. Beliaulah yang disebut sebagai Sang Hyang Sangkan Paranirbani, karena Tuhan itu sendiri asal muasal dan tujuan akhir dari perjalanan setiap jiwa di semesta ini. Tubuh manusia ibarat sebuah kereta, di mana pikiran manusia sebagai tali kendali kereta yang berhubungan erat dengan indria-indria manusia yang laksana kuda-kuda liar yang sangat sulit untuk dijinakkan. Tetapi ketika manusia mampu membangun potensi dirinya yang disebut dengan akal budi, mampu mempergunakan WWK-nya dengan baik, menimbang mana yang baik maupun yang buruk, yang patut ataupun tidak patut, dan yang lebih utama lagi, manusia harus mampu membedakan mana yang disebut nyata maupun tidak nyata. Ketika manusia mampu membangun potensi dirinya, akal budinya dengan baik, disitulah dia akan tampil sebagai kusir yang cerdas dan bijaksana, yang bukan hanya mampu menjadi kusir memegang tali kendali pikirannya, tetapi juga mampu menjinakkan kuda-kuda liar menjadi kuda-kuda yang jinak, mudah untuk diarahkan dan mudah untuk dikendalikan. Jagat kita adalah suatu pencapaian kebahagiaan ketika manusia masih hidup di dunia ini. Jagat kita adalah pintu gerbang untuk mencapai moksa itu. Tidak ada pencapaian moksa tanpa diawali dengan pencapaian jagat dita di dunia ini. Manusia harus senantiasa sadar, membangkitkan apa yang disebut dengan kesadaran Atman. Karena pengetahuan kesadaran Atma ini akan mengilingkan manusia. Pertama, dia akan eling terhadap jati dirinya yang sejati. Yang kedua, dia akan eling kepada tujuan kelahirannya di dunia ini. Dan yang paling utama, ketika sang yang jiwa lepas dari badannya, sang yang jiwa eling terhadap tujuannya. Ketika kedua pengetahuan ini disandingkan, dilengkapi dengan apa yang disebut dengan karma kebajikan yang dia lakukan di dunia ini, maka itulah yang menjadi bekal perjalanan sang yang Atma ketika menuju alam nirwana. Untuk melengkapi Pelita Dharma kali ini, saya akan mencoba mewiramakan satu bait kekawin yang saya petik dari perjalanan sang yang Atma menuju kesucian.
sampunian medana pejah sang yang atma sadriut kranti pinaka marganing prelina dan hayat hinadap taya kapanggo sang muang lampus kewala bawa cakra. Ketika sang yang jiwa lepas dari badan stula sarira ini, itulah yang disebut dengan kematian. Sadriut kranti pinaka marganing perina hanyalah ajaran sari-saripati ajaran Weda yang disebut dengan ajaran titi-titi kamoksan, titi-titi kalepasan yang akan mampu mengantarkan sang yang jiwa menuju alam nirwana. Dilengkapi dengan karma kebajikan yang dia lakukan di dunia ini. Ketika keduanya ini sudah bisa disandingkan, maka kita sudah mempunyai suatu peta, mempunyai bekal untuk perjalanan kita di alam kematian. Bagi dia yang tidak mengindahkan ajaran-ajaran kamoksan ini dan hidupnya senantiasa berbuat yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Dharma, ingatlah dan ingatlah, jiwanya di alam kematian bagaikan cahaya yang berputar-putar, tidak tahu akan tujuan, yang akhirnya membawa sang yang jiwa jatuh ke alam yang penuh dengan kegelapan. Semoga di dalam kehidupan kita ini mampu mempersembahkan tubuh kita ini sebagai yadnya persembahan kepada sang yang jiwa, sehingga dengan karma-karma kebajikan itu, maka tubuh kita ini akan laksana perahu yang menyeberangkan sang yang jiwa untuk mengarungi lautan kehidupan ini dan sampai pada akhirnya menuju tujuan yang sejati. Semoga apa yang sampaikan pada Pelita Dharma kali ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri saya, tetapi juga kepada sahabat Dharma sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Om Santi Santi.